sepi ini sendiri. A few moments later. Halo bro, kemana aja? Aduh. Lama gak ketemu nih kita. Udah berapa tahun kita gak ketemu ya kan? Nge-SD. Nggak ketemu. Ya siapa? Doang dari kemarin aja gak ketemu kan? Gila gitu. Baru aja sehari gak ketemu, bilang dari SD. Gimana nih? Tentang apa Ren? Tentang isu-isu akhir-akhir ini? Kalau masalah isu sih, No ya, kopi dulu ya. kopi dulu aja. Kalau masalah isu sih mungkin udah gak aneh lah ya. Masalah-masalah virus gitu lah ya. Ya lihat aja lah nih. Sekarang aku guna apa? Kalau udah kayak Power Ranger dia kan, udah kayak robot pada masker. Sekarang nih gue mau nanya nih, lu asal dari mana bro? Asal dari bapak, usul dari mama. Ini memang agak gila dikit ya. Ya maksudnya kotanya dari mana? Oh, kota. Asal dari mana aslinya gitu. Asal tuh kota Medan. Medannya di mana? Medan Kan itu- luas itu kan. Sumatera Utara kan provinsinya. Aku itu di Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Kotanya itu Kota Stabat. Kota Stabat. Kota Stabat. Kayak Itu apa ya? Mana ya? Nanti dari Kota Stabat itu saya masuk lagi ke dalam perkampungannya tempat jin buang anak. Oh, jadi sana banyak jin juga bro? Banyak. Oh, berarti ini keturunan juga nih. Ini keturunan jin juga nih. Waduh, memang betul. Berarti jauh lah dari apa? Dari Danau Toba tuh jauh ya kan? Danau Toba itu kan daerah pegunungan. Kalau dari pegunungan lagi ke Ya, atas kalau lah. tempat aku itu pesisir. Pesisir laut. Di pesisir di laut. Oh, di laut. Dekat sama itu Pelabuhan Belawan. Berarti lu waktu tsunami ada itu kena nggak? Apa jauh lagi? Kena goncangan aja lah. Oh, goncangan aja lah. Waktu itu aku lihat sungai aku itu kayak itu kopi nih di goncang-goncang itu minum. Abis itu diminum. bisa aja nih, bisa aja. Iya, waktu itu 2004 ya? Nah, itu kurang lebih 2004. 2004. Itu kejadiannya sedih lah, nggak perlu dibahas kali. Tapi waktu kejadian itu lo ada di tempat kejadian apa enggak? Enggak lah, waktu itu ya aku di kampung. Oh, di kampung 2004 itu aku masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD, oh, gila udah sih. 5 SD. Gitu. Udah ini banget ya, lama banget lah ya. Udah lama banget. Waktu itu namanya masih SD ya, belum terlalu tahu lah hal yang begituan. Memang. Nah terus sekarang nih alasan lu merantau ke sini tujuannya untuk apa? Alasan informasi merantau, aja lah, alasan merantau itu sekedar informasi aja dulu ya kan? pertama Sharing. ya karena itu ya di kampung kan tau lah, di Indonesia kan kita kerjaan itu keadaan lah biasanya. ya keadaan itu kan keadaan. agak apa ya, penghasilan itu kecil, sangat kecil. Memang kalau di kampungku kerjaannya itu banyak, namanya di pesisir kan. Ya. Kita boleh cari udang, cari ikan. Ya. Tapi kalau tahu lah mencari di dalam air, kita nggak tahu kayak mana. Hari ini bisa dapat 100.000, ya besok 10.000. kok bisa gitu ya? Ya namanya di laut, kita nggak nampak apa hasil itu di laut, kan kita nggak tahu apa aja dalam itu. Nanti masa pasang ini kan pasang besar namanya kan. Nanti kita nggak tahu di mana itu banyak ikan. Nanti rupanya semacam musim-musim gitulah ya. ada musim-musimnya. Berarti kayak di tempat gue juga kan, kayak di Jawa Barat gitu kan, kebanyakan dia musim padi itu kan, musim apa sayur buah itu kan. Berarti musim-musiman juga lah. Iya, musim-musiman. Ya nggak pasti lah. Beda sama di sini kan, kerjaan kita kerja 1 hari dibayar sekian ya kan. Oh, jadi itulah alasan lu merantau lah itu kan. Ya, keadaan ekonomi lah. Katanya keadaan ekonomi ya kan, pendapatan di rumah juga ya kan. Memang kurang lah. Tambah juga belum kawin-kawin. Bisa aja. Tak, ngomong-ngomong udah berapa lama lu merantau sini? Dulu 2018 bulan 10 dulu saya pertama kali menginjakkan kaki di sini, di Negeri Malaysia. jiran dan Malaysia. Udah berapa tahun kurang lebih? Berarti udah mau 2 tahun lah. Berapa? Nah, 2 tahun kurang lebih. 2 tahun. 2 tahun lah udah. Enggak ada rencana mau balik kan, Bro? Ada sih. Kan keluarga apa orang-orang rumah, orang-orang tersayang itu kan aja. Ada sih rencananya
nanti puasa nanti kan bulan 4 ya. Bulan 4. Bulan 4 puasa, raya kita bulan 5. Ya. Mau Minang nih. Wah, mau Minang nih. Belum lah, ini sabar dulu. Nanti bulan 5 rencananya mau balik lah nanti Balik. kampung. Tapi cuma cuti. Oh, ya. Cuti 1 bulan. Sebulan. 1 bulan. Tapi masalahnya Apalagi ya? karena corona ini jadi terkendala. Tahu lah corona. Korban jana mempesona. Nah itu. Virus yang bahaya. Bahaya kali bro. Memang susah kalau misalkan virus corona itu di tempat gua juga susah susah diantisipasi gitu loh. Makanya menyebar luas gitu loh bro. Komunitasnya itu loh meluas gitu loh, banyak. Bisa aja dia orang, bisa aja. Ya itu. Nah ini serius. Gimana? Ya itu kayak itu kan. Ini ada isu-isu kayak tempat kerja kita sekarang ini kan mau dicutikan sebab instruksi dari Perdana Menteri Malaysia sini ya. Oh iya, gue pernah denger tuh. Gue Iya. ada denger juga lah semalam Iya. lah kan, kalau nggak salah berita tuh semalam kan. Itu jadi penerbangan ataupun pokoknya warga yang dari Malaysia dilarang keluar negeri dulu sampai boleh lah. waktu yang tidak ditentukan. Iya, ada bro. Sementara sekarang bulan 3. Gak, masalah itu sih menurut gua sih biasa lah gitu kan. Yang jadi masalah itu kayak kita ini loh bro, orang luar ya kan yang merantau. Pas kita mau balik gimana? Menurut lu gimana coba? Ini sekarang keadaan ini. Apa yang kita rasain nanti coba? Kita mau balik tiba-tiba ditahan, coba. Gue bayangin. Kalau untuk sekarang blank belum sakit kepala. Itu ya sebetulnya sih kita ya positive thinking aja lah dulu. Kita percaya sama pemerintahan sini. Iyalah. Dia kan dia yang lebih tahu keadaan dari atas kan, dia melihat ke bawah. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di sini, yang dia suruh sekarang ya kita lakukan saja dulu. Nah, intinya poin pentingnya tentang masalah virus ini. Tentang virus ini, tentang virus ini, ya kita tetap tenang dulu, tenang. Jangan berpikiran mana nanti aku kerja gajiku nggak ada segala macam. Kita pikirkan dulu keselamatan kita. Nah, intinya jangan jangan panik lah. ya, Itu lah. kita Poin pertama, pikirkan jangan panik. keselamatan kita lah yang paling Ya. utama. Sampai kapan kita bisa bertahan seperti ini dulu Ya. keadaannya, ya kita positif thinking aja. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi ya, intinya berpikir positif lah ya kan, jangan panik juga ya kan. Kita percayakan saja lah kepada pemerintah. Sama yang di atas juga. Sama yang di atas ya kita berdoa. Amin, mudah-mudahan tidak ada apa-apa yang Kita berdoa. Oke, ini masalah karir dulu. Masalah karir. Sebelum merantau itu kan, profesi lo di rumah sebagai apa? Panjang nih ceritanya, yang versi pendeknya ada versi panjangnya. Yang singkat aja lah ya. Singkat aja lah. Nanti videonya terlalu panjang pula. Apa? Singkat aja lah. Dulu sih aku pernah sebelum berantau ya, kerja di pemerintahan desa. Pemerintahan desa. Oke. Sebagai apa? Kepala desa apa? Wakil kepala desa? Sekretaris apa? Sebagai tukang intip aja. Tukang itu. Makanya ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Bergurau-gurau. Ini sebetulnya gini. Dulu kita kan ada instruksi dari pemerintah Indonesia. Ya. Dulu kan waktu tahun 2000 berapa aku lupa, kita kan di desa tuh disuruh buat BUMDes, badan usaha milik desa. Ya. Jadi waktu itu aku dipilih untuk ngurus BUMDes sebagai ketuanya Wah, ini waktu itu. udah kayak PNS ya bro ya. Pokoknya ngeri Ngeri aja ya. sekali. PNS? Itu padahal udah enak loh bro di rumah bro. Ngapain juga lo keluar? Ya maklum lah di Indonesia kan kalau pemerintahan itu kan namanya kita baru merintis dari bawah Ya, ke atas. Ya. Tuh kita kendala di gaji. Satu. Itu. Yang kedua, Kita masalah pengembangan ini kita kan harus sering komunikasi sama masyarakat, Ya, betul. gitu kan. komunikasi sama masyarakat. Oke. Kita memberitahukan BUMDes itu fungsinya kayak mana, Ya. tujuannya itu apa. Ya itu kendalanya sih.
Karena kan kita kan masyarakat bermacam-macam pemikirannya. Iya. Mungkin ada yang nanti ada berpikir apa guna BUMDes ini? Alah, cuma ngambil-ngambil sama pemerintah. Bagus bagikan aja sama pada masyarakat. Karena ada yang seperti itu kan pemikirannya. Ada. Tapi sebetulnya kan harus ada dukungan juga dari pihak pusat apa gimana kan biar lebih maju gimana gitu. Dukungan dari pihak pusat itu Memang sudah ada lah. sudah ada. Dia tuh langsung dari apa? Kita kan ada dana desa. Ya. Dia memang instruksi kepada kepala desa. Ya. Dana desa itu memang harus dikucurkan sebagian untuk BUMDes, untuk pengembangan BUMDes. Jadi intinya memang untuk desa lah itu kan, tinggal gimana kita caranya ngembangin ke depannya apa gimana itu kan. Tapi oke juga sih. Ya, aku sih sebetulnya waktu itu pertama kerja di situ niatnya memang untuk memajukan desa waktu itu. Nah, Tapi kendalanya? Ya kendalanya sih kita nggak boleh sebutkan gaji berapa ya. Tapi waktu itu kendalanya memang aku stucknya memang di gaji itu. Oh, digaji lah Waktu itu. Intinya memang kalau di kampung memang apa permasalahannya dari ekonomi juga lah ya kan. Meskipun kita kerjanya di bagian desa, di bagian apa gimana memang kendalanya dari ekonomi lah. Ekonomi. Kan seperti saya kan. Adik kita kan ada adik yang sekolah lagi 2 orang. Berarti lu berapa saudara? Iya lupa ya. Saya 4 bersaudara. 4 saudara. 4 bersaudara. Yang pertama? Yang pertama ya abang saya. Abang saya yang kedua. Oh, kamu yang kedua lah. Nah, abang saya sekarang dia udah punya keluarga lah. Keluarga. Berarti lu yang kedua. Yang kedua. Yang kedua udah kawin belum? Ya kayak awal tadi kan saya sudah ngomong. Saya memang belum kawin. Enggak, siapa tahu aja gitu kan di rumah udah kawin, jadi bilangnya belum kawin itu kan ada aja ya kan begitu kan, namanya juga orang merantau sendiri bro. Bisa aja itu. Bisa aja ngeles-ngelesnya. Ya kenyataan sih memang belum. Coba tanya aja di desa saya sana di Pantai Gading, ada nggak di Kuah itu nama Amra Suhada? Udah terdaftar nggak? Oh, yang ini status perkawinan. Kalau di KTP sih masih belum kawin seumur hidup. Berarti KTP jangan dibuang lah bro. Buat bukti juga ya kan. Tapi untuk jodoh kedepannya adalah maksudnya apa ya, cewek-cewek inilah adalah mungkin lah. Perempuan lah, calon lah ya. Calon adalah mungkin. Kayak mana ya? Perempuan itu kan banyak. Memang banyak bro, perempuan banyak. Ya. Enggak, seenggaknya yang udah nyantol di hati lo itu. Perbandingan perempuan itu, kalau seingat saya 7 atau 8 dengan laki-laki itu 8 perempuan banding 1 laki-laki. Berarti itu udah kayak anjing doso. itu perbandingan. Bukan harus kunikahi semua. Gue ingat udah kayak kanjeng doso dia kan. Oke, lanjut. Iya, jadi kalau untuk perempuan itu kehabisan atau apa kita nggak perlu khawatir. Dan kalau untuk calon itu sih jujur nggak ya? Ya nggak harus jujur, nggak apa-apa juga. Jujur. Untuk privasi juga aja. Kalau untuk cantol di hati itu belum fix, belum apa lah ya. Belum 100% lah intinya. 100% itu kecantol di hati. Belum ada yang di hati aku itu wow, belum ada yang pas ini perempuan oke sama aku, belum ada sih. Ya kalau untuk deket-deket ya tahu sendirilah. Adalah, pengen. Ngomong-ngomong ada berapa nih? Kalau boleh gue tahu itu kan apa? Ini masalah inilah perempuan itu ngomong ada berapa itu yang deketin. Ya ini gue curiga juga sama ini. Itu rahasia. Itu privasi lah, jangan. Privasi, nanti, itu nggak boleh. Itu nanti di ini aja lah, di belakang nanti aja. Nanti kalau gue bilang 5 nanti aku sok ganteng misalkan. Nanti kalau aku bilang nggak laku, ya nggak boleh dibagi tahu di sini. Itu privasi, itu rahasia. Ya, privasi. Sorry. Oke, untuk yang saudara yang ketiga. Itu. Dia kemarin bulan 2 alhamdulillah udah wisuda. Wisuda S1. Di apa? Ambil apa? Hukum apa gimana? Dia ambil ilmu komputer. Dia by the way di Universitas Sumatera Utara. Dia oke tuh. Dapat wisuda apa sih? Dia dapat beasiswa ya? Beasiswa. Oh, beasiswa. Keren bro. Jarang-jarang loh dapat beasiswa S1. Dan dia katanya ada planning mau sambung ke S2. Doakan aja ya. Ya amin. Kita doain aja. Amin.
Jadi ada planning, dia ada sempat beritahu pada saya, dia nanti bulan 5 mau ujian tes masuk lah. Tes S2. Masuk S2. Nah, ya, kita doain aja lah itu kan, mudah-mudahan masuk gitu kan dan sukses untuk kedepannya. Amin amin. Untuk yang terakhir ini, Yang kecil? yang kecil nih. By the way dia perempuan ya, yang kecil. Perempuan berarti 3 laki-laki, 1 perempuan lah. 3 laki-laki, 1 Berarti perempuan. ini yang perempuan ini yang seru nih, perempuan ini perempuan. Nah, kalau untuk saat ini dia juga kuliah, dapat beasiswa juga. Beasiswa juga. Beasiswa Wah, juga. gila luar biasa memang. Yang pintar-pintar semua. Komputer. Ya, karena ada niat sih dia pengen kuliah, jadi jalannya dibukakan sama Ya, Tuhan kan. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ambil apa lagi? S1 lagi. Sama juga. Ya dia dapat beasiswa S1 juga. Gelar S1 juga. Ya S1 dia dia ada Dia ambil jurusan biologi. biologi. Dia biologi. Biologi itu semacam ambil kedokteran atau gimana ya? Enggak juga sih. Bukan ya? Dia biologi itu aku sih kurang tahu. Kalau setahu kita kalau zaman kita sekolah dulu biologi itu kan tentang penelitian Oh iya, tumbuhan, hewan itu. penelitian. Ya setahu saya coba tanya dia, nanti dia setiap hari Sabtu dia ada lab lah, laboratorium. Dia praktek. Ada prakteknya lah. Bilang aja hati-hati bro itu. Hati-hati jangan sampai Apa? sama cairan-cairan bro. Bisa Allah. Tapi terus keluarga gimana di rumah? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Mak, bapak sehat lah. Mak bapak, mak masih apalah masih sehat lah. Bapak masih oke juga. Kerjaan? Masalah kerja di rumah? Kalau bapak sama mama sih sama kayak saya yang kerja di kampung juga semalam, dia ikut apa? Bantuin pemerintahan desa. Pemerintahan. Desa. Kayak bapak juga lah, sama juga kan. Iya, kalau seingat saya bapak itu dia kerja apa ya? Kader kesehatan di desa. Atau kesehatan di klinik juga apa gimana? Macam Iya. posyandu. Dia posyandu. Dia nanti setiap 1 bulan sekali itu ada buka posyandu. Itu. Dia buka posyandu. Intinya dari pihak desa lah. Intinya dari pihak desa. Iya, memang Job ini bagi 2. buatnya cuma 1. Lu gak nyangka kalau dia mau datang gitu ini kan. pelit. Coba kalau buatkan istrimu kayak siapa? Enggak, niatnya gua kan pengen memang gua buat gua sendiri gitu kan. Taunya dia datang gitu kan, ya udah. Terus balik lagi tentang virus nih, tentang masalah virus nih. Sekarang ini kan memang udah apa ya namanya, udah teruk kali kan bro. Virus itu kan memang udah teruk kali, udah nyebar kemana-mana bro. Menurut lo sih gimana ya cara apa namanya untuk mengatasinya? Menurut lo gimana? Mengatasi dalam segi apa nih? Dalam segi atau untuk kita segi tubuh gitu kan? masing-masing atau untuk seluruhan? Untuk ya Kita- intinya untuk diri sendiri dulu lah itu Diri lah. sendiri dulu sih. Untuk diri sendiri. Ini sekedar apa sih? Aku pun dapat info juga dari artikel dari apa. Biar pemasukan lah, untuk pemasukan nanti untuk masyarakat gimana gitu. Kalau untuk mengecek ke diri sendiri sih, setahu saya ya, kita coba itu tarik nafas, kita tahan selama 10 detik, tahan, nanti baru kita lepaskan lagi. Poin pentingnya Gitu nih. kan? Poin pentingnya nih. Jika kalau Ah. di dada kita itu terasa sakit atau jadi susah napas, curigai. Mungkin itulah Itu salah satunya. mungkin ciri-ciri Anda Ciri-cirinya. Ada terjangkit atau terjangkit istilahnya, kan? ataupun seenggaknya kita mungkin ada penyakit sakit pernapasan. Tadi gimana? Tahan napas 10 detik. Tahan napas 10 detik itu kita mulai pagi, siang apa sore atau misalkan baru bangun tidur apa gimana? Aku sih itu kurang tahu kapan harus dilakukan. Cuman kalau untuk cek kesehatan sih kita kapan saja sih boleh kita lakukan. Ya, tapi kan Kalau menurut aku sih. tadi masalah ini pernapasan kan, pengolahan pernapasan gitu kan, intinya kan pengolahan pernapasan. Tarik napas 10 apa? Tarik napas Tahan dalam napas datang selama 10 detik. 10 detik. Jangan lama-lama loh, 10 detik loh. Lama Ya, nanti nanti keluar dari sini bahaya kalau lama-lama ya. Tahan napas 10 detik. baru lepaskan dari mulut. Oh, dari mulut tuh maksudnya. Tarik dari hidung Keluarkan 10
dari mulut 10 detik. 10 detik. Nah, berarti kita tahan dulu 10 Tahan. detik. Tahan. Wah, keluarkan. Nanti kalau kita terasa biasa-biasa saja, insya Allah itu Anda sehat. Tapi kalau misalkan kita merasa sesak apa gimana, Sesak atau rasa sakit, atau batuk-batuk nah. gitu kan, itu berarti ada kendala Itu lah, salah ada satu- gejala juga lah. Salah Kenalilah satunya. itu mungkin salah satu gejala ada sakit. Kita nggak pastikan itu kena corona atau Enggaknya ya kan. seenggaknya. Mungkin Tapi kita mungkin ada masalah pernapasan. ada penyakit lain di dalam tubuh kita, masalah paru-paru, pernapasan gimana itu kan, dan sebagainya. Ya itu sih sederhana. Sederhana juga. Oke, thank you bro untuk informasinya ya. Ya, kapan ngomong lagi lah. Ya, nanti lah. nanti dia mampir Kalau sedikit. ini kan udah berapa tahun nih nggak ketemu kan? Malah dari SD. Ada kemarin doang. Oke, thank you bro.